Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di Zoom ini ya untuk melanjutkan kajian kita di juz ke-29 ini. Nah, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk ke surat Nuh ya. Surat Nuh. Nah, dan dari awal ayat ya insyaallah. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian ya, nanti insyaallah kita akan minta ya, satu orang ya untuk membacakan terlebih dahulu sebelum kita membacakan tafsirnya. Nah, ya, mari kita minta ya untuk dibacakan. Silahkan ke Ah Olan. Ada Ah Olan? Ustaz, Wujud Ah Olan? tes. Oh, ya, nah, nah. Ya ada, betul. Wujud Ustaz. Ya, wujud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Yaghfir lakum min bukan mang. أفنسد يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم يعلمون. Nah, alhamdulillah, syukran barakallahu fiik. Eh, untuk bacaannya, semoga kita juga yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke arti ya, atau maknanya dulu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam inna arsalna Nuhan ila qaumih." Sesungguhnya kami ya, inna nahnu artinya ya, inna sesungguhnya kami, arsalna Nuhan, kami mengutus Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir qaumaka, ya agar kamu bisa memperingatkan, memberi peringatan kepada kaummu, min qabli ayatiyahum azabun alim, ya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih ya, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi eh, Allah mengutus Nabi Nuh ya kepada kaumnya sebelum Allah mendatangkan kepada mereka azab yang pedih. Nah, qala ya qaumi, Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum,
sesungguhnya aku ya untukmu itu sebagai nadhirum mubin, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Ani'budullaha, sembahlah Allah, sembahlah oleh kalian Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa ati'un, dan taatilah perintah-perintahnya. Yaghfir lakum, pasti Allah akan mengampuni kalian, min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian, wa yuakhirkum, dan Allah akan menunda untuk kalian, ila ajalin musamma, ya sampai ya waktu yang sudah ditentukan, sampai waktu yang sudah ditentukan. Inna ajalallahi, sesungguhnya waktu atau ajal Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa la yuakhkhar, apabila sudah datang tidak akan bisa undur, tidak akan bisa dimundurkan. Lau kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, Naam. Baik ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah. Dari surat Nuh ini termasuk dalam kategori surat Makkiyah ya ikhwah dan akhwat, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Adapun ayatnya ada 28 ayat. Kemudian untuk tafsirnya, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuhin alaihi salam, Allah Ta'ala berfirman menghabarkan Nabi Nuh alaihi salam, annahu arsalahu ila qaumihi amiran lahu, bahwa Allah mengutusnya kepada kaumnya itu untuk apa? Untuk menyuruh mereka, untuk menyuruh kepada kaum tersebut, an yunzirahum, ya. Allah menyuruh Nabi Nuh an yunzirahum, untuk memperingatkan mereka, untuk memberi peringatan kepada mereka, ba'sallahi, ya, masalah atau perihal dari Allah Subhanahu wa taala, qabla hululihi bihim, sebagai atau sebelum terjadinya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sebelum datangnya azab Allah kepada mereka. Naam. Fa in tabu wa anabu rafa'a anhum, tapi jika mereka mau bertaubat dan mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengangkat dari mereka tadi apa? Azabnya. Akan mengangkat dari mereka azabnya. Lihada qala ta'ala an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ay bayyinun nidharah atau bayyinun nidharati zahirul amri wadihuhu. Maksudnya karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzir qaumaka, berilah peringatan kepada kaummu, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum Allah mendatangkan kepada mereka azab yang pedih. Jadi berilah peringatan dulu. Dan ini termasuk apa? Termasuk sunatullah ya. Allah enggak mungkin mengazab suatu kaum langsung tiba-tiba tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Itu enggak ada. Makanya semua yang diazab oleh Allah itu sudah pasti didatangkan peringatan terlebih dahulu kepada
kepada mereka. Nah, dan begitu pun yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, ya. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku itu ya menjadi pemberi peringatan yang nyata bagimu. Nah, bagi kaumnya. Maksudnya bayyinun nidhara atau peringatan yang bayyin, yang jelas, peringatan yang jelas, zahirul amri wadihuhu, yaitu dengan perkara yang sangat nampak jelasnya, ya. Jadi Allah mengutus Nabi Nuh sebagai pemberi peringatan itu sangat jelas sekali, ya, sangat jelas, mengajak kepada tauhid atau kepada ya la ilaha illallah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Makanya di ayat berikutnya ani'budullaha wattaquhu, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Nah, utruku maharimahu wajtanibu ma'asimahu wa ati'una fima amurukum bihi wa anhaakum anhu yaghfir lakum min dhunubikum idza fa'altum ma amurukum bihi wa saddaqtum ma ursiltu bihi ilaikum ghafarallahu lakum dhunubakum. Naam, ya, kemudian maksud dari u'budullaha wattaqu, ani'budullaha wattaqu, maksudnya adalah tinggalkanlah maharimahu, ya, tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu ma'asimahu, dan jauhilah oleh kalian dosa-dosa, ya, dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'un, dan taatilah oleh kalian fima amurukum bihi, terhadap apa yang aku perintahkan dengannya, perintahkan kepadamu dengannya. Wa anhakum anhu, dan aku larang untuk kalian, ya, larang untuk kalian larangannya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni untukmu atau bagimu dari sebagian dosa-dosamu. Ya, min itu dari dosa-dosamu, dari dosa-dosamu. Naam. Idza fa'altum ma amurukum bihi, maksudnya apabila kalian melakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian dan kalian membenarkan apa yang aku utus untuk kalian, ya, ghafarallahu lakum dzunubakum, Allah akan apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa min hahuna qila innaha zaidatun walakinnal qawla bi ziyadatiha fil itsbati qalilun. Wa minhu qalu ba'dil arab qad kana min matarin. Wa qila innaha bima'na an taqdiruhu yasfahu lakum an dhunubikum. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa qila innaha litab'id. An yaghfiru lakum dhunuba al-'azimata allati wa'adakum ala irtikabikum iyyaha al-intiqama wa yuakhirakum ila ajalin musamma yamuddu fi a'marikum wa yadra'u ankumul adzab alladhi in lam tajtanibu ma nahakum anhu awqa'ahu bikum. Ya, maksudnya ya tadi wa min hahuna di sini, dan dari sini itu dikatakan bahwa innaha, bahwa dianya itu min, ya, kata min di sini, dianya itu kata min, bahwa kata min itu adalah kata yang merupakan tambahan, ya, tambahan. Kenapa? Karena sebenarnya
ya sebenarnya dalam tatanan bahasa tidak ada larangan mengucapkan yaghfir lakumudz dzunuba atau yaghfir lakum dzunubakum, langsung bisa, nggak ada masalah. Tapi di sini di ayat ini ada kata minnya, yaghfir lakum min dzunubikum. Nah, ini makna min kata yang pertama ya, itu adalah katanya tambahan. Ya, min ini min kata tapi untuk tambahan. Akan tetapi yang mengatakan bahwa hal itu merupakan tambahan ya untuk menetapkan kalimat yang sempurna itu sedikit yang mengatakan mim di sini adalah tambahan ya. Dan ya di antara ucapan orang Arab itu ada yang mengatakan seperti ini, qad kana min matarin, sungguh ya, sungguh sudah ada hujan atau sungguh telah ada hujan atau telah ada dari hujan. Nah, ya, jadi ini pernah diucapkan oleh orang Arab seperti ini. Nah, ini makna yang ini contoh dari kata min yang artinya itu tambahan. Nah, wakilah dan ada yang mengatakan bahwa innaha, bahwa min di sini adalah maknanya bimakna an, ya, min di situ artinya an. Arti dari kata min itu di situ an, maksudnya an. Ya. Dan takdirnya kalau artinya an itu adalah yasfahu lakum an dzunubikum, ya, maksudnya menghapus untuk kalian dari dosa-dosa kalian. Nah, kalau min di situ artinya an. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari beliau berkata dan yang memilih arti min di situ adalah an termasuk adalah ya Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa min di situ artinya litab'id. Ya, litab'id atau menunjukkan sebagian. Kalau diartikan menunjukkan sebagian berarti apa? An yaghfiru lakumudz dzunubal 'azimah, ya. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak ya, yang al-'azimah, yang besar. Dosa-dosa yang besar. Allati wa'adakum ala irtikabikum iya, yang Allah ancam terhadap kalian ya dari melakukan dosa tersebut ya. Al-intiqama yang diancam dengan balasan ya. Al-intiqama ya, yang melakukan dosa besar diancam dengan balasan atau dengan ya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, dan Allah akan ya menunda sesuatu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunda datangnya tadi apa? Ila ajalin musamma itu setelah yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ya. Kemudian Allah menunda datangnya ya ajal ya. Di sini ajal sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya dengan apa? Ay yamuddu fi a'marikum ya. Jadi menunda ajal di ayat ini maksudnya kata Ibnu Katsir itu yamuddu fi a'marikum, meluaskan atau memanjangkan umur kalian. Wa yadra'u ankumul adzab ya. Kemudian daro'a itu dihindarkan darimu azab. Alladzi in lam tajtanibu ma nahakum anhu aw qa'u bikum. Ya. Dipanjangkan umurnya kemudian dijauhkan dari azab, yang jika kalian tidak menjauhi apa yang Allah larang untuk kalian, maka Allah akan menimpakan kepada kalian azab tersebut. Nah, kemudian waqad yastadillu bihadhil ayat man yaqulu inna ta'ata wal birra wa silatar rahim yuzadu biha fil umri haqiqatan kama warada fil hadithi silatur rahimi tazidu fil umur. Nah, ya, dan dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa ketaatan atau berbuat baik atau
ya menyambung silaturahim itu benar bisa ditambahkan umurnya secara hakiki, secara hakikah, ya secara nyata. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi silaturahim tazidu fil umur, bahwa silaturahim atau menyambung ya tali persaudaraan, menyambung silaturahim itu bisa menambahkan umur. Ya, di hadis lain juga ada sebenarnya ya, selain hadis ini ya tentang apa namanya, orang yang menyambung silaturahim ya. Di antara Nabi pernah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya diluaskan rezekinya, faliyasil rahim, kata Nabi SAW. Di hadis lain ya beliau menganjurkan atau memerintahkan untuk silaturahim bagi orang yang ingin dipanjangkan umurnya kemudian diluaskan rezekinya. Nah, wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Ay badiru bit ta'ah qabla hululin niqmah fa innahu idza amara ta'ala an yakuna dzalika la yuraddu wa la yumana. Fa innahu al-'azimul ladzi qad qahara kulla syai' al-'azizul ladzi danat li'izzatihi jami'al makhluqat. Naam, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ajal Allah apabila sudah datang maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diundur. Nah, jika kalian mengetahui hal itu. Nah, maksudnya bersegeralah dalam ketaatan sebelum datangnya azab. Nikmah, ya kata nikmah itu artinya azab. Beda sama ni'mah pakai ain. Kalau ni'mah ya nikmat, nikmat ya. Tapi kalau nikmah itu azab. Beda di ain sama qaf saja. Nah, tapi kalau diucapkan dengan bahasa Indonesia sama-sama pakai kaf, nikmah. Ya, kita mendapatkan nikmah, ya nikmah ya kayak gitu sama. Jadi ya aslinya yang pakai qaf itu artinya azab. Nah, tapi kalau yang nikmat pakai ain. Ya, maka sesungguhnya jika Allah memerintahkan hal itu tidak akan bisa ditolak dan tidak bisa dilarang. Jika Allah sudah menentukan ajalnya, maka tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa melarang. Karena Allah adalah Maha Azim, Maha Besar, yang ya memaksa segala sesuatu, Al-Aziz yang Maha Perkasa ya, Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang apa namanya, izzah ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ya akan sangat dekat dengan seluruh makhluknya ya kan. Maksudnya Al-Aziz, Allah itu maha perkasa. Dengan keperkasaannya itu maka seluruh makhluknya itu akan menjadi dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau akan danat atau akan ringan seperti itu. Baik, ya kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, ikhwah dan akhwat sekalian. Ya, mohon dibacakan kembali, silakan. Tadi Olan udah ya, kita lanjut ke yang lain. Tafadhol. Ya, tafadhol hakiki. Fadhol dibacakan kembali ayat 5 sampai ayat ke 18 ya, ke 18. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا
ثم إني دعوت ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. 2 ayat lagi, Afan, lanjut. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Ya, syukran barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas bacaannya ya. Alhamdulillah kita masuk ke ayat kelima dari surat Nuh ini. Setelah tadi Allah ceritakan tentang awal ya di surat Nuh tentang perintah atau Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Di sini Allah melanjutkan ya kisahnya Nabi Nuh. Ya, Allah mengkisahkan Nabi Nuh, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh, ya, ia berkata, Rabbi ya Allah, ya Rabb, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku itu mengajak kaumku dalam waktu malam dan siang, atau ya sesungguhnya aku berdakwah mengajak kaumku pada waktu malam dan siang. Ya, Masya Allah ya Nabi Nuh ini dakwahnya bukan cuma siang saja, tapi malam pun beliau ya banyak digunakan untuk dakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi tidaklah dakwahku, ajakanku ya kepada mereka itu menambahkan untuk mereka kecuali mereka malah justru berlari dari dakwahku. Ya, jadi Nabi Nuh mengatakan ya tidaklah doa atau ajakanku itu menambah mereka kecuali makin tambah lari dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, dan sesungguhnya aku setiap kali mengajak mereka agar mereka apa? Agar Allah mengampuni mereka, ya. Aku selalu berdakwah kepada mereka supaya Allah mengampuni mereka, supaya engkau Allah mengampuni mereka. Nah, tapi apa yang didapat? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka, kaumnya Nabi Nuh tersebut, ja'alu menjadikan asabi'ahum. Asabi itu jari-jari ya. Ya. Usbu ya, asabi. Ya, jadi jari-jari mereka. Mereka menjadikan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka istaghshaw thiyabahum, ya, menutupkan pakaian mereka. Mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka. Kemudian mereka menutupkan pakaian-pakaian mereka. Wa asarru, dan mereka
terus-menerus melakukan itu, ya, melakukan hal-hal itu, wastakbaru, dan mereka juga menyombongkan diri. Istikbaro dengan kesombongan. Summa inni da'autuhum jihara, kemudian aku mengajak mereka jihara, dengan terang-terangan. Jihara, ya, jihara dengan terang-terangan. Ya, kemudian sungguh aku mengajak mereka juga dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sungguh aku juga mengajak mereka, ya, atau ya mendakwakan kepada mereka dengan cara a'lantu, dengan cara yang jelas, ya, dengan cara yang jelas atau yang zahir, ya, yang nyata, yang nampak. Wa asrartu, dan juga dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Artinya ya person-person, ya, kalau sembunyi-sembunyi mungkin satu-satu. Kalau yang nampak di hadapan orang banyak. Nah, ya, jadi a'lantu, kami menyampaikannya di hadapan umum. Wa asrartu, dan kami menyampaikannya dengan sembunyi-sembunyi, ya. Israra, dengan cara sembunyi-sembunyi. Faqultu istaghfiru rabbakum, kemudian aku, ya, katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, ya. Mintalah kalian ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya, ya, jika kalian mau meminta ampun kepada Rabb kalian, meminta maaf kepada Rabb kalian, ya, dengan tulus, niscaya Allah akan menurunkan dari langit untuk kalian hujan yang terus menerus, atau hujan yang deras. Naam. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah juga akan, ya, memperbanyak hartamu, wabanin, dan keturunanmu. Dengan istighfar kalian akan diberikan hujan, ya, kemudian dengan istighfar kalian akan diberikan harta serta keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, kemudian Allah juga menjadikan jannat di sini bukan surga, ya, tapi diartikan kebun, karena di dunia. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan kebun-kebun untuk kalian, kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak mau, ya, mengapa kalian tidak mengharap, atau mengapa kalian tidak takut terhadap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa kalian la tarjun, tidak berharap, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqakum atwara, sedangkan Allah, ya, sungguh telah menciptakan kalian atwara. Atwara itu dengan banyak fase, ya. Atwara berfase-fase, ya, berfase-fase. Nah, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit tibaqan, yang berlapis-lapis, ya. Tibaqan, yang berlapis-lapis. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit, ya, menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Wa ja'alal qamara fihinna nuran, kemudian Allah juga telah menjadikan qamar, bulan, ya, menjadikan qamar fihinna, di langit tersebut, nuran, bercahaya. Wa ja'ala syamsa sirajan,
dan Allah juga telah menjadikan matahari sirajan bersinar. Sirajan bersinar. Naam. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah juga telah menumbuhkan dari bumi minal ardi nabata. Allah juga telah menumbuhkan dari bumi itu tumbuhan. Menumbuhkan tumbuhan. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian Allah juga akan mengembalikan kalian ke dalamnya, ke dalam bumi. Maksudnya ketika meninggal dikubur ke bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah juga akan mengeluarkan kalian ikhraja, benar-benar pengeluaran dari bumi juga. Jadi Allah akan mengembalikan ketika meninggal ke bumi, dan Allah akan keluarkan di padang mahsyar nanti dari bumi juga. Dari bumi juga. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah juga menjadikan bumi ini untukmu sebagai hamparan. Bisata sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian bisa melakukan perjalanan, agar kalian bisa jalan-jalan di atasnya dengan banyak jalan yang lebar, yang luas dan sebagainya. Naam. Ini adalah makna dari surat Nuh ayat ke-5 hingga ayat ke-26. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an 'abdihi wa rasulihi Nuh alaihi salam annahu ishtaka ila rabbih azza wa jalla ma laqiya min qaumihi wa ma sabara alaihim fi tilkal muddati tawilah allati hiya alfu sanatin illa khamsina ama. Nah, di sini Allah menyampaikan tentang hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, bahwa Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, kepada Rabbnya azza wa jalla, apa yang ia temui dari kaumnya, apa yang ia temukan dari kaumnya, dan apa yang telah ia usahakan sabar terhadap kaumnya dalam waktu yang sangat lama, tilka al-muddat tawila, dalam waktu yang sangat lama. Berapa? Yaitu 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun masa dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini masa dakwahnya, atau waktu dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Nah, ini disebutkan di ayat lain, alfa sanatin illa khamsina ama, disebutkan di ayat lain. Jadi itulah dakwahnya Nabi Nuh selama itu. Nah, kalau ditambahkan dengan umur Nabi Nuh, ada yang mengatakan hingga 1000 tahun, ada yang mengatakan sampai 1060 tahun, ada yang lebih, ada yang sampai mengatakan 1200 tahun, dan ada perkataan yang lain tentang umur total Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma bayyana liqaumihi wa waddaha lahum wa da'ahum ila rusdi was sabilil aqwam. Dan apa saja yang beliau jelaskan untuk kaumnya, dan beliau terangkan kepada mereka, dan beliau dakwahkan kepada mereka untuk apa? Untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian faqala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara, ay lam atruk du'aahum fi laylin wala naharin imtithalan li amrika wabtigha'an li ta'atika falam yazidhum du'ai illa firara. Ay kullama da'autuhum litaqtaribu minal haqqi farru minhu wahadu anhu. Nah, wahadu anhu.
Nah, ya di sini kemudian Allah menjelaskan kembali tentang keadaan Nabi Nuh. Ya, ia berkata, "Ya Allah," ya Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku ya telah mengajak kaumku waktu malam dan siang ya, pada waktu malam dan siang. Dan aku tidak meninggalkan mendoakan mereka dalam waktu malam dan siang. Ini untuk apa? Untuk mengamalkan perintahmu dan untuk mencari ketaatan kepadamu." Nah, kata Nabi Nuh. Dan tidaklah doaku itu menambahkan mereka kecuali mereka makin lari, artinya makin menolak dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi bukan makin makin dekat, makin mendapat petunjuk, tapi makin lari dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian setiap aku dakwahkan kepada mereka agar mereka itu mendekat kepada kebenaran, kata Nabi Nuh, ya, mereka lari dan mereka menghindar darinya, lari dan menghindar darinya. Nah, kemudian wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum ay saddu adhanahum li'alla yasma'u ma ad'uhum ilaihi kama akhbara ta'ala an kuffari Quraisyin wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Nah, kemudian sesungguhnya setiap aku mendakwahkan kepada mereka agar engkau mengampuni mereka ya Allah, apa yang dilakukan mereka? Ja'alu asabi'ahum, kata Nabi Nuh. Mereka itu menjadikan jari jemari mereka fi adhanihim, di telinganya, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan pakaian mereka. Maksud dari ja'alu asabi'ahum itu saddu adhanahum li'alla yasma'u ma ad'uhum ilaihi. Ya, mereka itu saddu, menutup, menghalangi telinga-telinga mereka agar mereka tidak mendengar apa yang aku dakwahkan kepada mereka. Dan ini seperti apa yang Allah habarkan tentang orang kafir Quraisy juga. Nah, di dalam ayat lain disebutkan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ya. Orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Janganlah kalian mendengar Al-Qur'an ini." Kata mereka, "Janganlah kalian mau mendengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, dan hapuslah hapuslah Al-Qur'an ini darimu. La'allakum taghlibun, agar supaya kalian menang, agar supaya kalian dapat mengalahkan." Kemudian wastaghshaw thiyabahum. Istaghshaw thiyabahum. Qala Ibnu Jurayj an Ibni Abbasin tanakkaru lahu li'alla ya'rifahum wa qala Sa'id ibn Jubair was-Suddi ghattu ru'usahum li'alla yasma'u ma yaqulu wa asarru ay istamarru ala ma hum fihi minasyirki wal kufri al-'azimi al-fadhi'i wastakbaru istikbara ay wastankafu an ittiba'il haqqi wal inqiyadi lahu. Thumma inni da'awtuhum jihara ay jahratan bainan nasi. Thumma inni a'lantu lahum ay kalaman zahiran bi sautin 'alin wa asrartu lahum israra ay fima baini wa bainahum. Fanawwa'a 'alaihim ad-da'wah litakuna anja'a fihim. Nah, kemudian di sini Nabi Nuh berkata kembali kemudian ketika menjelaskan istaghshaw thiyabahum, Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas berkata, mereka itu tanakkaru itu menutupi wajah seperti cadaran, menutupi wajah, rapat. Nah, itu artinya istaghshaw thiyabahum, agar mereka tidak mengenalinya, agar dia tidak mengenali mereka. Maksudnya agar Nabi Nuh tidak mengenali mereka. Kemudian dari Sa'id bin Jubair dan Suddi, arti dari istaghshaw thiyabahum itu ghattu ru'usahum li'alla yasma'u ma yaqul. Maksudnya adalah mereka menutupi kepala mereka agar mereka tidak mendengar apa yang dia katakan, apa yang Nabi Nuh katakan. Wa asarru, dan
asarru artinya adalah istamaru, terus menerus terhadap kesyirikan dan kekufuran mereka yang besar, yang al-fadhi, yang sangat merusak. Naam. Wastakbaru istikbaro, kemudian ya mereka juga menyombongkan dengan kesombongan yang besar. Maksudnya adalah istangkafu anitiba'il haq, mereka berbangga ya, atau membanggakan diri dan tidak mau mengikuti kebenaran dan tidak mau mentaatinya. Kemudian ya Nabi Nuh berkata, sesungguhnya saya mendakwahkan mereka jiharo. Ya, sesungguhnya setelah itu saya mendakwahkan kepada mereka jiharo, jahratan bainas ya. Maksudnya secara terang-terangan di antara manusia. Kemudian ini a'lantu lahum ya, maksudnya kalaman zahir bisautin ali, itu ini untuk jiharo. Nah, kemudian asrartu lahum itu dengan cara antara saya dan antara mereka saja. Maksudnya sendiri-sendiri, tidak terang-terangan. Nah, tidak jiharo tadi. Nah, kemudian di sini Nabi Nuh itu sudah ya menggunakan macam-macam cara berdakwah di sini. Nawwa'a alaihim. Nabi Nuh itu sudah menerapkan cara-cara berdakwah yang bermacam-macam. Ya, tadi apa? Malam, ya juga siangnya. Kemudian yang berikutnya metode dakwah Nabi Nuh apa? Berjamaah atau di halayak umum, juga sendiri-sendiri. Jadi beliau bukan cuma satu kali menyampaikan tentang Allah agar mereka mau ikut ya, agar mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sudah pakai cara yang banyak ya untuk mengajak mereka semua, tapi tidak juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ay irji'u ilaihi warji'u amma antum fihi wa tubu ilaihi min qaribin fa innahu man taba ilaihi taba alaihi walau kanat dhunubuhu mahma kanat fil kufri wasyirki. Walihada qala faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa 'alaikum midraran ay mutawasilatal amtar. Nah, ya kemudian aku berkata, Nabi Nuh berkata, istaghfiru rabbakum. Ya, mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Maksudnya dari ucapan Nabi Nuh ini adalah kembalilah kalian kepadanya, kepada Allah. Ya, kembalilah kepadanya dan kembalilah kepada apa yang dahulu kalian didakwahkan kepadanya. Kemudian bertaubatlah kepadanya dari dekat. Bertaubatlah kepadanya dari dekat. Nah, karena sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah, man taba ilaihi, orang yang bertaubat kepada Allah, taba alaihi. Nah, ini salah satu keunikan bahasa Arab ya. Taba ilaihi, taba alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah, taba alaihi, Allah menerima taubatnya. Ya, jadi artinya beda antara taba ilaihi sama taba alaihi. Kalau taba alaihi dari Allah ke hambanya, tapi kalau taba ilaihi dari hamba ke Allah. Ya, barang siapa yang meminta taubat kepada Allah, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, walau kanat dzunubu ma kanat fil kufri, walaupun besarnya dosa mereka dalam kekafiran dan kesyirikan, ya jika mereka mau taubat, maka Allah akan mengampuninya atau akan menerima taubatnya. Karena itu ia berkata istaghfiru, ya. Karena itu aku, ya, Nabi Nuh berkata istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, ya. Jika sudah dilakukan hal ini, maka apa yang akan terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nah, maka Allah akan mengirimkan dari langit untuk kalian midrara, hujan yang deras, yang terus menerus. Nah,
Maksudnya mutawasilatul amtor ya. Midrara artinya adalah mutawasilatul amror atau ya selalu hujan ya, hujan yang terus menerus. Nah, walihada tustahabbu qira'atu hadhihi surah fi salatil istisqa li ajli hadhihi al-ayah. Wa hakadha ruwiya an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu sa'ida al-minbara liyastasqiya falam yazid 'ala al-istighfar wa qira'atil ayati fil istighfar wa minha hadhihi al-ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara thumma qala laqad talabtu li ghaithin bimajadih nam wa bimajadih sama allati yastanzilu bihal matar. Nam. Ya, kemudian karena itu ya sangat dianjurkan membaca surah ini ya, maksudnya surah Nuh dalam sholat istisqa. Dalam sholat istisqa. Karena tujuan ayat ini adalah menurunkan hujan ya. Tadi di firman Allah yang bunyinya yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah. Dan karena ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau itu pernah naik mimbar untuk melaksanakan salat istisqa ya, untuk meminta hujan, maka beliau ya tidak menambahkan terhadap istighfar, terhadap qiraat atau membaca ayat-ayat fil istighfar ya, dalam istighfar. Wa minha hadhil ayat ya, dan termasuk di antara ayat-ayat istighfar itu adalah ayat yang ada di surat Nuh ini. Nah, fakultu maka aku katakan istaghfiru rabbakum ya. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit kepadamu yang terus menerus. Nah, summa qala, kemudian ya beliau berkata, Umar berkata, laqad talabtu li ghaithin ya, aku sungguh telah meminta hujan bimajadihi as-sama. Nah, bimajadihi sama ya, dengan majadih itu adalah jam'u majda. Nah, najmun minan nujum ya, allati tastanzilu bihal matar ya, dengan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah mau menurunkan hujan, Naam. Ya, kemudian Ibnu Katsir berkata ya, kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu yatba'u ba'duhu ba'dan wa qalu ta'ala wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ay idza tubtum ila Allahi wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu kathura rizqu 'alaikum asqakum min barakatis sama wa ambata lakum min barakatil ardi wa ambata lakumuz zar'a wa adarra lakumud dar'a wa amaddakum bi amwali wa banin, ay a'taakumul amwal wal aulad. Naam, wa ja'ala lakum jannatin fiha anwa'us thimar wa khallala bil anhar al jariyati bainaha. Naam. Ibnu Abbas berkata dan selainnya ya, yatba'u ba'duhu ba'dan, maksudnya kata midrara tadi ya, midrara itu adalah sesuatu yang saling mengikuti sebagian dari sebagian yang lainnya. Itu arti kata midrara menurut Ibnu Abbas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah akan memanjangkan kalian dengan harta-harta dan keturunan. Allah juga akan menjadikan bagi kalian ya kebun-kebun. Allah juga menjadikan bagi kalian anhara, ya, sungai-sungai. Maksudnya, jika kalian bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya dan mentaati perintahnya, maka
yang akan kalian dapatkan kasurur rizki, ya, kasurur rizku atau rizkinya bertambah, ya, rizki kalian bertambah. Asqakum min barakat sama, dan Allah akan memberikan hujan yang berkah dari langit. Kemudian ambatalakum min barakatil ard, Allah akan menumbuhkan keberkahan dari bumi ini. Wa ambatalakumuz zar, dan Allah akan menumbuhkan untuk kalian tanaman atau tumbuhan. Wa adarralakumud dar wa amaddakum bi amwali wa banin, ya. Kemudian Allah juga akan memanjangkan dengan harta-harta dan dengan keturunan, atau Allah akan memperbanyak, ya. Amaddakum itu memperbanyak, bisa diartikan memperbanyak harta dan keturunan. Ai a'taqumul amwal wal aulad, ya, maksudnya memberikan kepadamu harta-harta dan anak-anak. Kemudian ja'ala lakum jannat, ya, Allah juga menjadikan untukmu, ya, taman-taman atau kebun-kebun yang di dalamnya anwa'uth thimar, ada berbagai macam buah-buahan, wa khallala bil anharil jariyah bainaha, dan, ya, di dalam kebun itu Allah jadikan di antaranya sungai-sungai yang mengalir di sekitar kebun tersebut. Nah, hadza maqamud da'wati bit targhib, ya. Ini adalah makom itu cara atau tempat mendakwahkan bitarhib, atau tempat dakwah untuk membangkitkan semangat, ya. Kemudian summa adalah bihim ila da'watihim bitarhib, ya, setelah cara mendakwahkannya dengan memotivasi mereka mendapatkan ini dan ini, kemudian Allah berpindah, ya, dengan dakwah menakuti. Tadi kan menyemangati, kemudian berpindah dengan menakuti. Kemudian Allah berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqara, ya, mengapa kalian tidak takut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah azamatu, ya, maksudnya adalah kebesaran Allah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahaq, wa qala Ibnu Abbas, ya. Kemudian Ibnu Abbas dan Mujahid dan Dhahaq, kemudian Ibnu Abbas berkata, la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatihi, ay la takhafuna min ba'sihi wa nikmatihi. Ya, kata Ibnu Abbas, janganlah kalian tu'azzimuna Allah, ya, janganlah kalian mengagungkan la tu'azzimun, ya, janganlah kalian membesarkan Allah haqqa 'azamatihi, ya, dengan kebesarannya yang benar-benar, ya. Maksudnya la tu'azimun, ya, tidaklah, ya, la tu'azimun itu maksudnya bukan, ya, tidaklah kalian mau mengagungkan, ya, mau mengagungkan Allah dengan kebesarannya. Ay la takhafun, ya, maksudnya kalian tidak takut dengan perkara Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Sedangkan Allah telah menciptakan kalian dari fase-fase yang banyak. Maksudnya seperti itu, ya. Apakah kamu tidak takut, ya, dengan kebesaran Allah? Apakah kamu tidak takut dengan azab Allah? Sedangkan Allah telah menciptakan kalian dari fase yang banyak. Qila ma'nahu min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghah. Ya, maksudnya atwaro itu, ada yang mengatakan makna atwaro itu adalah dari nutfah, ya, dari setetes air, ya, kemudian jadi alaqah, jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, mudghah. Nah, kemudian jadi segumpal daging, ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, dan Ikrimah dan Qatadah dan Yahya dan Rafi dan Suddi dan Ibnu Zaid seperti itu. Nah, ya, jadi arti atwaro menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Yahya, Rafi dan Suddi serta Ibnu Zaid itu mengatakan atwaro adalah fase-fase dari air, ya, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian terakhir menjadi segumpal daging. Nah, wallahu taala alam. Baik ikhwah dan akhwat sekalian, insyaallah kita cukupkan pertemuan sore ini sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti
Silakan ditunggu ada kuis untuk pekan ke-12 ini. Nah, jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik.